Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pembelajaran tatap muka terbatas digelar secara serentak di 610 sekolah yang tersebar di 5 kota administrasi dan 1 kabupaten di DKI Jakarta pada Senin kemarin. Sejumlah orang tua murid antusias untuk mengantar anaknya sampai ke depan pintu gerbang sekolah. Pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri 05 Bukit Duri, Jakarta Selatan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah orang tua murid mengantarkan anak mereka hanya sampai ke pintu gerbang sekolah. Proses PTM dilaksanakan dengan 2 sesi, dengan masing-masing sesi sebanyak 15 murid yang terbagi 7 kelas dengan durasi PTM selama 35 menit. Sistem pembelajaran dilaksanakan 3 kali dalam seminggu dan dibagi masing-masing kelas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh sekolah akan dibuka pada awal tahun 2022. Juga madrasah ya ikut dengan ketentuan ya diatur mulai jam 7 sampai jam 11 dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan kapasitas 50% ya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Di Surabaya, Jawa Timur, pemerintah kota Surabaya belum mengizinkan pembelajaran tatap muka untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pemerintah kota Surabaya mewajibkan semua guru dan siswa harus sudah divaksin sebelum dimulai pembelajaran tatap muka. Selain itu, pemerintah kota Surabaya juga akan meminta masukan dari stakeholder, pakar epidemiolog, dan wali murid, serta mewajibkan pihak sekolah menjalani asesmen dan protokol kesehatan secara ketat. Kalau pelajar memang kita berjalan terus, ada yang sudah, ada yang belum. Karena tadi saya sampaikan tergantung dari vaksin yang ada. Tetapi persyaratannya adalah semua guru harus tervaksin dan semua sekolah harus lewat asesmen. Boleh atau tidak, layak atau tidak. DPR akan mengevaluasi penerapan pembelajaran tatap muka. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan DPR bersama pemerintah akan memonitor pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi siswa sekolah di sejumlah wilayah. Pantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka hari pertama akan menjadi bahan evaluasi apakah pelaksanaan PTM perlu dilanjutkan atau tidak. Dan kita masih memonitor bagaimana hasil daripada kegiatan pada hari ini dan juga tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian peningkatan area tatap muka di zona-zona berikutnya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sehingga kegiatan tatap muka yang diuji cobakan di beberapa zona ini bisa ditambah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan tidak menimbulkan efek dari tatap muka tersebut. Kita akan membahas lebih jauh lagi soal resiko penyebaran COVID-19 saat pembukaan pembelajaran tatap muka atau PTM. Ada 3 narasumber, nanti juga akan bergabung bersama kita, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Saat ini kita sudah tersambung dengan pengamat pendidikan Mas Indra Harismiaji dan juga dari tim advokasi lapor COVID-19 Mas Yemiko Happy. Selamat pagi Mas Indra, Mas Yemiko. Selamat pagi Mas, apa kabar? Kabar baik, semoga sehat-sehat Mas Indra dan juga Mas Yemiko. Mungkin evaluasi dulu nih dari pelaksanaan hari pertama sejauh ini paling tidak dari pantauan yang dilihat di lapangan. Mas Indra mungkin boleh terlebih dahulu bagaimana melihat pembelajaran tatap muka masih uji coba, masih terbatas sejauh ini bagaimana, khususnya untuk daerah-daerah yang mungkin justru lebih sulit dipantau nih Mas Indra? Kalau saya sih memantau DKI Jakarta ya, kemarin pelaksanaan cukup lancar karena memang semua orang fokus ke protokol kesehatannya dulu kan begitu. Jadi dari sisi keamanan menurut saya hari pertama kemarin cukup baik kan gitu. Dari sisi protokol kesehatannya ya. Memang seharusnya fokusnya ke situ dulu ya kan, pembiasaan dari protokol kesehatan ini yang baru justru ya. Betul. Oke, sudah bergabung juga Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah. Selamat pagi, Bu Khofifah. Ya, selamat pagi Mas Timothy. Semoga kabar baik dan sehat Ibu Khofifah. Ya, baik, alhamdulillah. Baik. Saya ke Ibu Khofifah kalau begitu, dari pemerintahan Jawa Timur memantau setelah pelaksanaan hari pertama PTM bagaimana Ibu? Ya, sebetulnya kita sudah melakukan koordinasi sejak Inmendagri 35. Jadi 16 Agustus yang lalu
Saya koordinasi berlapis-lapis. Kita minta beberapa sekolah itu mengumpulkan para orang tua, kemudian mereka membuat semacam pooling di antara para orang tua. Kalau untuk satgas di masing-masing sekolah, sebetulnya Jawa Timur ini pernah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka blended learning. Kita sebetulnya hari ini tidak, menurut saya lebih tepat menyebut blended learning. Karena memang masih harus dilakukan pendidikan jarak jauh selain dengan pembelajaran tatap muka terbatas bertahap. Kalau bahasa kami terbatas bertahap. Jadi semua sudah dilakukan. MKKS itu saya berkali-kali melakukan koordinasi. Jadi musyawarah kerja kepala sekolah saya lakukan berkali-kali, PGRI juga saya lakukan berkali-kali. Jadi insya Allah sesungguhnya dari berbagai kesiapan yang kita harus maksimalkan adalah percepatan vaksinasinya. Ini karena memang kita menunggu dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan. Ya. Kalau dilihat kemampuan atau kesiapan dari sekolah-sekolah, berapa persen sebenarnya sekolah di Jawa Timur ini yang sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran yang terbatas dan bertahap ini? Ya, pada dasarnya kalau ini kan yang dalam koordinasi Pemprov adalah SMA SMK. Kalau SMA SMK dengan durasi yang 2 jam atau 4 jam pelajaran A 30 menit, kemudian ventilasi dan menjaga jarak di antara peserta minimal 1,5 meter. Jadi 3 hal ini yang di Inmendagri 38 dipersyaratkan. Itu kira-kira 88 sampai 89% mereka sebetulnya siap. Jadi kaitan dengan ventilasi yang bagus, dengan durasi pembelajaran yang sudah ditentukan, kemudian jarak interaksi. Jarak interaksi itu 1,5 meter minimal. Itu kira-kira 88-89% mereka siap. Oke, berarti yang sisanya Bu yang belum siap itu alasannya apakah karena keterbatasan ventilasi. Jadi berarti karena kondisi sekolahnya lah begitu ya? Iya, kondisi sekolahnya. Jadi kalau dari ventilasinya kurang bagus, kemudian jarak interaksinya kurang bisa disupport, maka memang belum bisa dilakukan PTM 50%. Jadi memang harus dikurangi kalau memang mereka masuk level 3 dan 2, karena di Jawa Timur belum ada level 1. Oke, saya ke Mas Yemiko, kalau dari pantauan lapor COVID sendiri, khususnya tadi Mas Indra sudah menggambarkan bahwa memang fokusnya saat ini mungkin belum terlalu fokus kepada pembelajaran, tapi justru pembiasaan dari protokol kesehatan itu sendiri. Pantauannya bagaimana? Iya Mas, jadi hari Minggu kemarin lapor COVID memberikan rilis begitu kepada media perihal keadaan pendidikan terkini. Kami mencoba merekapitulasi laporan pendidikan yang terbaru secara khusus pada bulan Agustus ini begitu. Kami menerima kenaikan laporan cukup signifikan ya, yang biasanya hanya 20-an, kemarin kita menerima sampai 30 sampai 35 laporan dalam 1 bulan gitu. Dan itu masih belum sampai pertanggal 27 kemarin. Dan ketika kami mencoba melihat pola-pola atau modus-modus yang mungkin terkadang dilakukan oleh sekolah itu, yang pertama tentu adalah terkait dengan kedisiplinan. Kedisiplinan protokol kesehatan. Jadi ada sekolah yang membiarkan ya muridnya itu abai terhadap protokol kesehatan. Satu hal yang mungkin juga perlu kita sorot adalah adanya pemaksaan untuk PTM. Ya, kami menerima Bu Khofifah, Bu Gubernur, kami menerima ada 2 laporan dari Jawa Timur, Bu, keduanya terkait dengan pemaksaan masuk sekolah dan siswanya itu diintimidasi untuk tidak menyebarluaskan media sosial apapun. Sehingga itu mungkin menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, karena bagaimanapun kemudian kami melihat sekolah itu kok agak sedikit dipaksakan, tendensius sekali untuk dipaksakan, sehingga dalam artian ini sekolah bukan lagi tempat yang bebas untuk anak untuk belajar, tapi anak-anak ketika mau bersekolah pun dibatasi untuk nggak bilang ke siapapun, nggak post apapun di sosial media mereka. Itu juga kami menemukan laporan perihal kekhawatiran orang tua ya. Karena memang laporan kami berkutat pada tiga laporan terbesar itu pada jenjang SD, SMP dan SD, SMA dan TK. SD dan TK ini kan umumnya memang masih dalam pantauan orang tua yang ketat begitu, sehingga banyak juga orang tua yang masuk memahami terkait dengan kekhawatiran karena terkadang juga sekolah pun alih-alih
alih-alih untuk melakukan program-program pendidikan, tapi malah kayak anak-anaknya itu ya udah dibiarkan di sekolah bermain gitu, tanpa ada pengawasan yang cukup ketat. Itu beberapa laporan-laporan yang kami terima. Gitu. Oke, Mas Yamiko, ini kalau kita menduga gitu ya, kita akan menduga mungkin untuk kelas-kelas yang usianya lebih muda ini akan resikonya lebih besar. Benarkah seperti itu atau sebenarnya adakah tingkat tertentu entah itu SD kah, SMP kah atau SMA dan sederajat resikonya itu berbeda gitu antara tingkatan-tingkatan ini atau bagaimana? Kalau dalam laporan kami yang masuk, kami juga sempat melakukan cross-tabulasi begitu berdasarkan data laporan yang masuk. Sebenarnya resikonya sama, Mas. Jadi ketika kita mencoba melihat peluang, peluang seberapa besar seberapa besar resiko ya anak berusia di bawah 12 tahun sama di atas 12 tahun itu mereka memiliki resiko yang sama. Karena kebetulan juga kami mencoba melakukan rekapitulasi terkait dengan sekolah-sekolah yang kemudian menjadi kluster penularan COVID gitu. Jadi kami melihatnya seperti itu. Terlebih lagi ketika kita juga melihat angka vaksinasinya ternyata juga menunjukkan angka yang sama, bahwa sebenarnya laporan kami itu ya 50% itu semua melaporkan perihal anak usia 12 tahun yang belum divaksin yang kemudian harus sekolah, dan kemudian ketika di sekolah mereka kayak ya dibiarkan untuk ya bermain dengan sesama mereka. Jadi mungkin di dalam kelas diawasi ya, tetapi di luar kelas terkadang guru juga pada udah sibuk di kantor ya mengurusi buku lain, dan kemudian ya siswanya dibiarkan begitu. Oke. Nah, saya kembali ke Mas Hendra dan nanti mungkin Bu Khofifah boleh menanggapi terkait dengan mengapa banyak yang mendesak bahwa pembelajaran tatap muka ini harus sesegera mungkin dimulai karena kekhawatiran terjadinya learning loss lah di antara murid-murid kita atau anak-anak muda kita begitu. Nah, apakah Anda setuju Mas Hendra bahwa ini ya memang harus dilakukan sekarang sehingga kita bisa menghindari learning loss ini? Jadi kalau pandangan saya, sebetulnya problem besarnya di Indonesia itu selama pandemi 1,5 tahun, pendidikan Indonesia itu ditelantarkan karena tidak ada upaya untuk beradaptasi dengan kondisi. Dan kalau kita mau bercermin mutu pendidikan Indonesia, apa yang disampaikan Mas Yamiko tadi, itu cermin nyata. Sekolah, tapi diajarkan berbohong. Ya kan? Itu sudah sangat bertolak belakang dari tujuan sekolah itu sendiri. Dan memang itu yang membuat Indonesia, mutu pendidikannya ini sebelum pandemi, itu sudah menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Nah, kami semua berharap justru dengan adanya pandemi ini terjadi percepatan, terjadi perubahan. Tetapi kan malah tidak dilakukan sama sekali. Coba kita lihat anggaran triliunan yang sudah keluar untuk guru penggerak, sekolah penggerak, dan berbagai macam program di Kemendikbud, tapi ternyata tidak mampu menggerakkan guru-guru lain untuk bisa beradaptasi mengajar dengan teknologi. Kemarin saya banyak mendapatkan input dari para guru. Mereka semua bergembira dengan PTM ini hanya karena mereka memang tidak mau belajar, tidak mau memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari pendidikan. Dan ini tidak ada upaya dari pemerintah untuk juga mengubah itu. Dan itu hal yang sangat mungkin terjadi. Contoh di Jawa Timur, saya sudah melatih beberapa SMA di sana yang betul-betul mereka siap sekarang. Mau daring, mau luring, mau hybrid. Jadi PTM terbatas seperti sekarang, itu nggak masalah lagi. Karena mereka sudah bisa beradaptasi, bisa mendidik. Jadi bukan hanya mengajar ya, tapi mendidik. Jadi kita bicara juga pendidikan karakter, tidak malah disuruh bohong tadi. Itu sangat mungkin dilakukan. Tetapi ini tidak dilakukan masif oleh pemerintah, makanya kan justru pemerintah pusat mendorong-dorong untuk tatap muka lagi. Karena sudah angkat tangan untuk melaksanakan pembelajaran yang jarak jauh ini. Padahal Mendikbudnya dikatakan ahli digital, programnya digitalisasi pendidikan. Tapi kok disuruhnya tatap muka terus kan begitu. Targetnya tetap ke sana terus gitu ya. Nah ini saya ke Bu Khofifah, saya yakin bahwa sebenarnya targetnya dan kekhawatirannya adalah learning loss tadi. Bagaimana agar ini bisa dimitigasi dan kita mengejar lagi pendidikan untuk anak-anak kita gitu.
Tapi Bu Khofifah, ini kan berarti kuncinya sekarang memang berat di pemerintah daerah gitu untuk tingkat kota kabupaten juga dalam penentuan siapa yang bisa PTM dan siapa yang tidak, dan apakah memang benar-benar efektif untuk mengatasi learning loss tadi, Bu Khofifah? Bagaimana memastikan hal ini dan membuatnya efektif? Saya boleh menyebut blended learning saja. Silakan. Karena kalau PTM seolah-olah semua belajar di kelas, yang tidak di kelas tidak mendapat pembelajaran. Ini lebih proporsional menurut saya. Ya. Karena yang belajar di kelas jumlahnya sedikit gitu. Jadi bukan sekarang ini 50%, kelas 10, 11, 12 saya ambil proporsi kewenangan Pemprov ya, SMA, SMK, SLB. Tidak, jadi misalnya, hari ini 50% kelas 12, besok kelas 12, besok lagi kelas 11 50%, besok lagi kelas 11. Jadi maksimal anak itu hanya masuk 2 kali dalam seminggu. Jadi setahun kemarin itu sebetulnya kita sudah melakukan uji coba pembelajaran terbatas bertahap sejak 18 Agustus 2020. Yang saya ingin sampaikan adalah ketika proses di Kementerian Dikti itu kemudian merekrut anak baik ke SNMPTN maupun ke SBMPTN, jadi ke perguruan tinggi negeri dengan atau tanpa tes, yang reguler maupun klik perguruan tinggi. 4 jalur ini Jawa Timur tertinggi sekali. Artinya dengan yang ranking 2 itu jauh. Kita sebetulnya sudah melakukan uji coba blended learning secara terbatas bertahap itu dari 18 Agustus 2020. Tapi kemudian Januari karena ada pelonjakan secara eksponensial jadi itu kita hentikan. Apa yang kami lakukan? Kita memasang mini BTS banyak sekali mini BTS karena terkait koneksitas. Yang kedua adalah seluruh UPT-nya Pemprov itu saya pastikan mereka wajib menyiapkan ruang bagi warga sekitar yang mungkin kesulitan alat bantu belajar. Jadi ini yang juga mungkin lebih banyak turun lebih baik. Saya tanya satu persatu berapa sebetulnya untuk kuota mereka bisa membayar. Mestinya 75.000 Bu, tapi saya hanya dikasih orang tua saya 35.000. Kemarin saya tanya lagi anak SMK, bisa kebayangkan kalau dia pakai handphone, katakan dia Android kecil, lalu mereka harus mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai kebutuhan spesifik skill. Lalu saya tanya, berapa kebutuhan kamu paket per bulan? Mereka rata-rata butuh 50 GB. Sekarang dari Kementerian Pendidikan mereka dapat 10 GB. Kebayang nggak kalau tengah-tengah belajar kemudian dia semangat-semangatnya keputus karena semata-mata dia tidak cukup pulsanya misalnya, tidak cukup paketnya. Ada orang tua yang dengan 3 putra putri, lalu handphonenya hanya 1. Persoalan-persoalan ini yang kita coba carikan solusi. Jadi seluruh balai desa sesungguhnya kita wajibkan untuk membuka ruang. Jadi varian-varian mereka dari strata pendidikan apa saja mereka bisa terfasilitasi di situ. UPT Pemprov juga demikian. Nah hal-hal seperti ini kemudian berseiring dengan Inmendagri 35. Saya ingin menyampaikan bahwa implementasi Inmendagri itu biasanya dalam koordinasi Pak Menko Marves melibatkan pakar epidemiologi dari UI, dari UNER, dari UGM dan seterusnya. Artinya ini seluruh proses yang memang sudah dibahas sangat mendalam. Bahwa kemudian ada kasus di bawah, saya mungkin boleh diinfo di mana ada orang tua yang dipaksa oleh sekolah supaya anaknya masuk sekolah dan tidak boleh menyampaikan. Itu sesuatu yang menurut saya aneh karena kewajiban sekolah itu adalah atas persetujuan Satgas Covid. Atas persetujuan, ini syarat utama, atas persetujuan orang tua. Tapi kan di lapangan sangat mungkin kita menemukan hal-hal seperti yang tadi sampaikan Mas Feriko. Jadi begitu syaratnya adalah Satgas Covid setempat. Syaratnya adalah izin orang tua. Jadi jauh sekali dari apa yang disembunyi-sembunyikan. Saya rasa ini mesti saya harus mengkonfirmasi dari tim Satgas Covid kelurahan kalau TK mungkin. Ya. Mungkin informasinya boleh nanti dibagikan untuk lebih jelasnya ya. Untuk terima kasih. Terima kasih.
Kita masih akan lanjutkan lagi nanti lebih lanjut lagi mengenai pengawasan dan apa sebenarnya detil-detil yang harus dijalankan oleh sekolah-sekolah khususnya agar tidak lengah dan walaupun kita tidak inginkan satupun kasus terjadi, tapi bagaimanapun juga kita harus bersiap kalau sampai terjadi ada penularan di sekolah atau bahkan menjadi klaster. Apakah kita sudah siap? Kami akan kembali lagi dengan pembahasannya saat lagi.